Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa, bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri, lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Selain sepertiga malam, waktu apa saja yang terbaik untuk berdoa? Banyak sekali. Ya. Banyak sekali, sepertiga malam. Kemudian juga kalau orang lagi haji ya, itu ada Masy'aril Haram. Banyak tempat-tempat seperti misalnya tawaf gitu kan, multazam ya, di sekitar tempat tawaf antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kemudian juga pada saat hujan sedang turun, gitu kan, sekarang lagi musim hujan ini banyak orang mengeluh padahal sebenarnya hujan rahmat. Kata Nabi SAW, kalau rahmat sedang turun dari langit berdoalah karena Allah akan terima doa itu. Memang waktu mustajab, waktu hujan turun. Kemudian juga pada saat orang sedang berperang, ya, berjihad, itu diijabah doa. Doa orang tua untuk anak, doa anak untuk orang tua, ini juga diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan. Kemudian juga doa orang yang terzalimi, itu juga termasuk yang mustajab doa. Ya, jadi banyak sekali doa-doa yang mustajab. Dan saya sarankan yang bertanya ini bisa kembali kepada ceramah saya, karena saya sekarang tidak terlintas semuanya. Ada judul ceramah saya di YouTube itu, Dahsyatnya Doa. Itu 2 jam kalau salah. Kalau tidak ada di YouTube bisa diambil di web saya, insya Allah ada. Dahsyatnya doa itu 2 jam atau 2,5 jam saya bahas. Termasuk terakhir itu tentang waktu-waktu diijabahnya doa. Berikut juga beberapa contoh doa yang dipilih oleh Nabi SAW. Doa yang mulia gitu. Seperti misalnya pada saat sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa. Doa yang anda ajarkan ini banyak sekali. Tolong ajarkan saya doa yang bisa merangkum semuanya. Apa yang anda doa ini semua saya bisa dapatkan. Orang sahabat ini cerdas, dia ingin tidak bisa dihafal semua, maka dia bilang minta doa satu ya Rasulullah yang merangkum semua doa anda. Kata Nabi SAW sambil senyum kepadanya, bacalah Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad SAW minta. Gitu kan? Semua kebaikan yang pernah diminta saya minta semuanya. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan saya menjauhkan diri dari semua keburukan yang pernah nabimu dan hambamu Muhammad minta dijauhkan darinya. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, wa 'alaikal balag, dan darimu lah jawaban daripada doa itu. Ini diantaranya saya jelaskan dalam ceramah itu, dan ada beberapa doa-doa yang lain. Doa musafir juga termasuk ya. Doa musafir juga mustajab. Doa orang yang sedang sujud, gitu kan? Itu juga mustajab. Jadi banyak beberapa jenis doa. Apakah doa harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak juga, kecuali memang dikhususkan tempatnya oleh Nabi SAW, gitu kan? Tapi kalau enggak, boleh.
kita menyampaikan hajat kita. Doa itu tidak harus kecuali ada penghususan. Ya, seperti misalnya doa yang dibaca pada saat i'tidal. Sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamd, kan doa dibaca di situ. Nah, ini doa khusus, ditentukan tempatnya, ya, waktunya, jenis bacaannya, maka dibaca itu. Nggak usah ganti dengan yang lainnya. Tapi kalau tidak ada, bebas saja silahkan berdoa hajatnya. Ada orang sakit minta disembuhin, ada orang sedih minta diangkat masalahnya, ada orang terlilit utang minta dibayarin sama Allah, ada orang minta diberkahi hidupnya, ada orang dimintain dimudahin jodohnya, dimudahin modal usahanya. Sampaikan hajat semua, dan Allah maha memahami doa-doa hambanya. Apa hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim? Karena banyak yang bilang boleh. Kalau ahli kitab boleh, ahli kitab ya, wanita ahli kitab, Yahudi, Nasrani, boleh. Tapi yang ahli kitab, artinya yang faham tentang kitab mereka. Kalau kita sekarang mungkin biarawati itu ya, itu mungkin boleh. Tapi jangan sembarangan orang Nasraniyah kemudian kita katakan saya boleh nikah dengan ahli kitab lalu ditarik. Nggak bisa, karena tujuannya pun untuk didakwahin. Tapi itu pun hukum bolehnya, ya bahasa boleh. Tapi afdaliyah tetap memilih mukminah, ya, tetap memilih mukminah. Dan ini bisa dibaca dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ya, ini ditanya tentang masalah asuransi dan ini sudah saya pernah jelaskan ya. Ya, saya sudah panjang lebar jelaskan, maaf saya tidak ulangin lagi. Boleh tidak apabila kita melaksanakan umrah tanpa mahram? Beberapa pendapat ulama dibolehkan, tapi ada yang bilang berdosa. Ini sudah pernah juga saya jelaskan, ya, sudah sering saya ulang-ulangin nih masalah hukum dan khilaf diantara ulama tentang masalah bolehnya perempuan safar tanpa mahram. Mungkin lebih dari 10 kali saya ulangin ini. Jadi mohon maaf saya tidak ulangin lagi karena banyaknya pertanyaan. Bagaimana cara menjawab salam yang benar? Ada yang mengaturkan waalaikumsalam, ada yang menjawab alaikumussalam, ya, sama aja, nggak ada masalah. Wa itu dan kan, waalaikumsalam, wawnya itu dan saya juga jawab salammu gitu kan. Atau alaikumussalam, tidak ada masalah. Alaikum berarti langsung, untuk kalian juga keselamatan. Jadi dua-duanya nggak ada masalah. Cuma yang disarankan di sini adalah lengkapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkapin, karena assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Yang jawab juga begitu. Waalaikumsalam 10, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10, gitu kan. Jadi lebih baiknya dilengkapkan, jangan diputus-putus. Apakah sah wudu bila tangan dibalut handiplas karena luka? Tapi sebelum dibalut handiplas memiliki handiplas, maksudnya apa nih, memiliki wudu? Ya. Baik, kalau memang dia luka dan memang harus dibalut, nggak ada masalah, nggak usah dikenakin air. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Di mana ada beberapa orang sahabat pergi berjihad, Sariyah ya, pasukan kecil. Kemudian ada satu sahabat sempat batok kepalanya dihantam oleh musuh, sehingga terbelah, gitu kan, luka besar gitu, terbelah. Maka sahabat ini dipegang oleh sahabat yang lain, masih hidup, subhanallah. Dengan hikmah Allah, pada saat mau tiba di Madinah, mereka istirahat karena sudah malam. Sahabat yang sedang luka kepalanya ini mimpi junub. Waktu dia bangun tengah malam, dia tanya sahabat-sahabat yang lain, ada enggak jalan lain yang pernah kalian dengar dari Nabi SAW? Saya sedang junub nih, kepala saya ini luka, terbelah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya harus mandi? Kalau saya mandi air masuk, bisa membunuh saya nih. Sahabat-sahabat yang ada di situ mengatakan, kami enggak pernah tahu ada cara lain, yang kami tahu kamu harus mandi, gitu kan? Karena semua sepakat begitu, beberapa orang waktu itu. Maka sahabat ini ambil air, nyiram, masuk air di otaknya, mati. Terdengarlah berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat yang memberikan fatwa itu, mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Kenapa kalian membunuhnya? Kalian bisa dibunuh juga oleh Allah, gitu kan? Semestinya kalian cukup mengatakan kepadanya membasuh anggota tubuh yang boleh kena air, gitu kan? Artinya kalau memang luka dan harus tidak kena air, ya sudah di sekitarnya saja, gitu kan? Udah selesai, begitu aja. Nggak perlu harus dikenain di tempat lukanya. Ya, itu seperti itulah gambarnya. Apakah ada syarat tertentu mengepel lantai? Pernah ada yang bilang kalau kain pel harus menggunakan air yang mengalir. Lalu bagaimana jika air yang dipakai di dalam ember karena ingin memberikan pewangi lantai? Apakah boleh?
nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kecuali air itu air najis, gitu kan? Nggak ada masalah. Ini kadang-kadang orang berlebihan. Gitu. Kalau memang itu air kencing, air kotor, itu nggak boleh, gitu kan? Mungkin akan menyebarkan najis di rumah kita. Kalau nggak ada masalah. Kapan saya umroh lagi ditanya? Insya Allah tanggal 19 Maret kalau nggak ada halangan, insya Allah. Apakah ketika kita wudhu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudhu di kamar mandi. Kemudian ucapan bismillah ketika wudhu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilang ini? Ya. Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya, Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudhu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu. Enggak harus gitu kan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian. Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC azzakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab, sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan bismillah pada saat wudu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh, istri Anda bertanya begini. Kata Syekhnya itu boleh saja. Karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Bagaimana menurut Ustadz sistem kepartaian di Indonesia dalam memilih pemimpin? Apakah orang-orang alim harus masuk partai sehingga ada pengkaderan generasi Islam, padahal banyak yang menyatakan sistem kepartaian ini bertolak belakang dengan cara Islam. Saya nggak pernah anjurkan setiap orang yang memang bertanya pada saya, apalagi kalau murid rutin saya ya, untuk ikut partai. Allahu a'lam. Saya pribadi ya, saya lebih baik menyarankan tidak ikut di partai, karena kalau antum ikut di partai yang sekarang sistemnya seperti sekarang, memaksa antum untuk mengikuti sistem yang ada, gitu kan? Otomatis jadi masalah. Kalau peran para ulama mengkader. Bayangkan kalau setiap alim punya majelis ilmu, kayak di sini misalnya kayak ini orang alim banyak yang memberikan pengajian. Bukan saya katakan diri saya alim ya. Maksudnya kalau ada ulama-ulama kita di Indonesia mengadakan pengajian, ya kemudian rame orang yang datang. Setiap ustadz, dai atau alim ini memberikan ta'lim, itu sudah cukup sebenarnya. Antum yang hadir di sini kan dari beragam profesi ya. Mungkin ada macam-macam kerjaan. Ya profesinya, ada yang muda, ada yang tua, gitu. Itu macam-macam. Jadi mereka sudah bisa mengambil hukum syar'i dari situ. Tidak harus berpartai karena kita dipaksa untuk itu. Saya bukan menyalahkan ya. Kalau ada yang mau berpikir itu adalah pendapat, boleh saja silahkan. Saya tidak pernah menghardik atau menyalahkan siapapun. Itu tradisi saya dalam pengajian. Saya cuma menyampaikan apa yang saya ketahui. Anda memilah sendiri. Kalau saya pribadi, saya tidak terlibat dalam masalah seperti ini karena banyak sekali keluhan dari teman-teman saya sendiri. Sama-sama tamatan Madinah, pada saat mereka bergabung di partai, awalnya memang iya, mereka bisa ceramah, lama-kelamaan terbawa dengan sistem, mau tidak mau.
tawaran sogokan lah, interaksi dengan lawan jenis lah. Akhirnya menganggap nggak masalah deh, ini kan demi untuk partai, demi untuk Islam jaya, nggak apa-apa terlibat dengan sedikit perbuatan bid'ah, sedikit perbuatan maksiat. Akhirnya jadi terbuka pintu-pintu itu, gitu kan? Jadi masalah. Kecuali kalau antum komitmen benar-benar nggak ada pelanggaran agama di situ, Allahu alam, gitu kan? Tapi yang saya temukan sekarang ini kita tahu sendiri. Berapa banyak partai yang menamakan dirinya partai Islam, tapi hanya terjerumus juga dalam hal-hal yang berbahaya sekali, gitu kan? Ada orang yang belum bergabung dengan partai sangat luar biasa imannya, setelah bergabung sama partai kita lihat luar biasa kendornya, gitu kan? Banyak kasus-kasus itu. Sampai ada salah satu teman dekat saya tidak usah sebutin namanya, beliau sudah sampai keluar dari partai dan beliau bilang sama saya, subhanallah Ustaz, dia bilang, setelah saya bicara, bagaimana akhi menurut antum? Selama ini dia berada di partai, saya di luar, sama-sama berdakwah gitu kan. Lalu kemudian sama-sama punya jamaah. Lama kelamaan saya kadang-kadang sering nasihat, ini akhi, antum lebih bagus fokus dalam ceramah gini-gini. Mungkin setelah berapa tahun gitu baru dia ketemu saya, dia bilang benar yang antum bilang. Lama kelamaan akhirnya kita lebih eksklusif, hanya beberapa orang yang didakwain, tidak terbuka untuk umum. Kemudian akhirnya kita juga terbawa arus, mau tidak mau, ya. Akhirnya karena perkembangan pemerintahan begini, karena perkembangan sekarang di lapangan politik begini, jadi kita akhirnya ikut. Minimal ada rentetan-rentetannya, dan itu ada tanggung jawab hari kiamat. Ada tanggung jawabnya. Maka Allahu alam, setahu saya lebih baik menggunakan sistem Nabi SAW. Nabi bentuk majelis ilmu, setelah sahabat faham dibentuklah pemerintahan di Madinah itu. Saat ini banyak bantuan dari negara non muslim untuk Indonesia, baik untuk pemerintah ataupun organisasi. Apakah uang mereka itu halal kita gunakan? Halal saja, kalau kita tahu sumbernya memang sumber yang halal. Karena orang kafir pun bisa punya sumber halal ya. Bisa punya, mungkin misalnya dia buka sebuah perusahaan listrik misalnya, dia buka perusahaan apa air, banyak perusahaan-perusahaan yang mereka buka dan ternyata itu halal, tidak ada masalah, ya, itu nggak ada masalah. Jadi boleh-boleh saja, menurut saya Allah alam. Kecuali kalau antum tahu sumbernya itu haram, maka tidak boleh. Cuma yang saya semoga Allah SWT mudahkan ini ya. Harapan saya sebenarnya, dan saya pernah diskusikan dengan beberapa pejabat kita sebenarnya, secara pribadi saya pernah membahasakan. Kalau sayangnya pemerintah kita ini masih belum membuka mata untuk bisa membuka jaringan kerjasama dengan negara Timur Tengah, gitu kan? Jadi kita ini sibuk dengan Amerika, sibuk dengan Eropa, sibuk dengan negara-negara non-Muslim. Padahal sebenarnya negara-negara non-Muslim ini sibuk membangun partner bisnis dengan negara-negara Timur Tengah, negara Islam. Jadi modal mereka dari negara Islam, mereka pinjamkan ke orang Islam, gitu kan? Kenapa nggak langsung nih? Mestinya kan begitu. Kita lupain ada Qatar, ada Saudi, ada Emirat, banyak negara-negara Islam yang memang mereka itu menjadi sumber-sumber dananya Amerika, sumber dananya Eropa, banyak sekali dana-dana mereka memang yang tertampung. Sampai kan kemarin itu ada keluhan beberapa pengusaha dari Saudi yang memang memiliki saham yang sangat besar di beberapa perusahaan di Amerika. Mereka bilang, bagaimana ini sekarang uang bunganya? Kami buka rekening terpaksa di bank-bank di Amerika dan kami tidak pernah sentuh bunganya. Ditanya sama salah seorang syekh, bagaimana hukumnya syekh? Kalau kita nggak ambil, diambil oleh mereka karena jumlahnya bukan sedikit. Kalau sudah tabungannya 10 juta dolar, ya kan, sudah besar. Itu kecil 10 juta dolar itu, mungkin lebih besar daripada itu. Bisa sampai ratusan miliar rupiah, gitu kan. Bunganya sudah berapa itu akan didapatkan? Maka keluarlah fatwa sebagian ulama di Mesir, di Al-Azhar mengatakan kalau begitu kalian boleh ambil tapi tidak untuk kepentingan pribadi. Dikeluarkan untuk maslahat umum, membangun jalanan, buat jembatan gitu kan, fasilitas umum yang kira-kira memang itu untuk umum saja. Ya itu jadi itu masih daripada diambil orang Yahudi dipakai untuk belikan senjata dan segalanya. Itu karena banyaknya dana mereka gitu kan. Dan ini coba telusurin deh teman-teman yang tahu mungkin berpikir untuk mengetahui itu. Saya sampai bicara dengan beberapa teman-teman di Timur Tengah, saya bicara dengan teman-teman Indonesia, mereka tahu sebenarnya itu bahwasanya sumber yang masuk Indonesia ini adalah uang-uang dari negara non-muslim, dan non-muslim ini negaranya fokus ke pusat-pusat negara Islam di Timur Tengah. Kenapa Indonesia nggak buka link ke Timur Tengah saja, gitu kan? Sangat luar biasa. Sampai saya pernah dengarkan sendiri statement dengan salah satu pejabat kita di Indonesia yang memang fanatik dengan Islam, dan juga dari beberapa teman di Saudi. Kalau seandainya Indonesia ini membuka link kepada pedagang-pedagang di Timur Tengah dan mereka berhasil menariknya ke sini, gitu kan? 1-2 orang saja itu mungkin diantara mereka sudah cukup membayar utang Indonesia. Karena kaya luar biasa gitu. Belum lagi dia narik teman-temannya, tapi belum ke situ. Pikiran kita selalu
begitu jadi presiden atau begitu punya jabatan Amerika yang dituju, gitu kan? Jadi nggak ke kiblat kita malah dijauhin, sayangnya di situ. Semoga Allah SWT berikan petunjuk ya. Apabila seorang istri menceritakan keadaan tetangganya pada suaminya begini dan begitu, apakah termasuk ghibah Ustaz? Mengingat suami ada waktu luangnya di malam hari. Untuk apa cerita tetangga? Kenapa nggak bicara masalah cinta, kasih sayang, romantis? Ngapain bicarain tetangga? Ghibah lah, gitu kan? Ghibah itu menyebutkan sesuatu yang memang dasarnya aib itu ada pada tetangganya, ada pada orang itu. Kalau nggak ada maka jadi fitnah. Ngapain ceritain orang? Nggak usah. Kalau suami lagi ada waktu luang, kesempatan, kan, rebut hatinya dengan kata-kata baik, dengan santun, ya, daripada kita mengucapkan kata-kata atau menceritakan orang lain, masuk ghibah. Apa ini? Tidak boleh khilafah itu diwariskan. Bagaimana tentang khilafah Muawiyah dan Abu Sufyan? Saya tidak pernah menemukan ada larangan, ya, untuk memberikan apa namanya, kekuasaan pada anak. Belum pernah saya temukan itu. Secara pribadi ya, saya tidak bicara orang lain. Ini pertanyaan tujuh ke saya, maka saya jawab. Kasuistik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang secara pribadi Abdullah bin Umar waktu digabungkan dengan 6 orang sahabat ini yang masuk surga yang tersisa, Uthman, Ali, Talha, Zubair dengan Abdurrahman bin Auf serta Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan Abdullah boleh kalian libatkan, tapi jangan pilih dia sebagai khalifah. Itu ijtihad Umar secara pribadi, bukan hukum syar'i, ya, bukan hukum syar'i. Tapi bolehkah seorang raja muslim dia lihat maslahat untuk supaya anaknya yang dinobatkan karena dia lihat itu ada maslahat di situ, maslahat umat, maka boleh saja, gitu kan? Dan apalagi berbicara tentang keputusan Muawiyah, sahabat Nabi yang mulia. Muawiyah ini salah satu penulis wahyunya Nabi SAW. Waktu itu, waktu berdiri khilafah Umayyah pertama tahun 40 di negeri Syam, ibu kotanya di Syria. Waktu itu memang negeri Hijaz, Mekah sama Madinah di bawah naungan Syam, dan memang mayoritas umat Islam waktu itu paling banyak di negeri Syam karena di sana dulu pusat, ya, khilafah. Maka waktu Muawiyah sebelum meninggal dia tulis wasiat, ya, kepada anaknya, bahwasanya anaknya nanti Yazid yang akan memimpin, karena bagi dia dianggap Yazid paling faham wilayah Syam yang waktu itu ibu kota. Kalau digantikan dengan orang lain belum tentu faham tentang kondisi itu, gitu kan? Terlepas daripada apakah memang ada niat itu pribadi atau apa, yang jelas itu yang ulama paparkan. Memang ada beberapa sahabat yang menolak waktu itu. Seperti keluarnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma keluar lalu membentuk khilafah tandingan selama 6 bulan di Mekah. Tapi akhirnya buat apa? Umat jadi bingung, pecah. Siapa yang mau dipilih nih? Akhirnya dengan hikmah Allah SWT terkalahkanlah pasukan Abdullah bin Zubair, akhirnya terbunuh. Dan pada saat itu ulama mengatakan setelah selesainya fitnah Abdullah bin Zubair, ya, maka kembalilah kesatuan umat Islam di bawah seorang khalifah yang dikenal dengan Yazid, di bawah naungan Muawiyah, itu kan, anaknya Muawiyah. Jadi kalau secara khusus pertanyaannya apakah boleh mewariskan khilafah kepada anak, maka ini saya tahunya, yang saya tahu selama ini ulama tidak ada yang mengatakan itu ada dalil khusus melarangnya, gitu kan? Tidak pernah Nabi SAW misalnya mengatakan tidak boleh seorang dari kalian menjadi khalifah mewariskan kepada anaknya. Itu belum pernah ada hadis seperti itu. Jadi boleh saja kalau dia lihat maslahat, ya, tergantung dari maslahat. Ana nonton di YouTube di channel yang sabit dan terpercaya, ada pesawat hilang kontak puluhan tahun lamanya. Akhirnya dinyatakan hilang. Tetapi beberapa tahun kemudian pesawat tersebut mendarat di bandara dan penuh, penumpangnya masih ada. Bagaimana pandangan Islam soal kasus ini? Allahu a'lam. Saya nggak tahu nih, ya, kapalnya kemana, pesawatnya kemana, kenapa masih bisa muncul berapa tahun kemudian? Apalagi secara gini loh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sebagai manusia, ya, kapasitas, gitu kan, sesuatu yang bisa terjangkau dengan akal sehat kita. Kalau memang kapal ini tadinya hilang, kemudian beberapa tahun kemudian muncul dan mendarat dengan penumpang yang lengkap, kalau secara akal manusia, dia mampir ke sebuah negara, kemudian dia tunggu di situ berapa tahun kemudian baru terbang lagi. Ya, itu yang akal manusia. Kalau mau dianggap dia hilang, kemudian ada sesuatu di situ, dan bagaimana pandangan Islam, Islam nggak pernah jelasin kepada kita. Ya, tidak pernah ada ceritanya sahabat itu hilang, kemudian beberapa tahun lagi kemudian muncul, gitu kan? Kalau memang artinya muncul dengan sesuatu yang seperti ini kasusnya, ya, pesawat hilang, artinya seperti apa ya? Sudah jelas mati lah, hilang, nggak ada beritanya, nggak ditahu jejaknya, gitu kan?
Maka itu sesuatu yang tanda tanya, Allahu alam. Dan saya tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa, apalagi mengatasnamakan Islam ini. Saya saja pribadi nggak ngerti, apalagi berhubungan dengan penjelasan agama. Kenapa budak Habsyi yang dicontohkan Nabi? Bagaimana ciri dan gambaran budak Habsyi itu? Habasya itu nama lainnya Ethiopia. Ya, Ethiopia, negeri Ethiopia sekarang di Afrika. Jadi di zaman Nabi SAW yang paling terkenal budak itu dari Ethiopia. Umumnya budak itu dari Ethiopia, gitu kan? Yang diperjualbelikan, yang banyak datang membantu orang, memang orang Ethiopia. Maka Nabi SAW memberikan contoh dari budak Ethiopia pada saat itu. Taatilah pemimpin kalian, ya, dalam keadaan kalian senang atau tidak, walaupun yang memimpin kalian adalah budak berkulit hitam dari Ethiopia. Karena pada saat itu memang budak yang diperjualbelikan banyaknya dari Ethiopia, gitu kan? Sementara budak biasanya kayak dianggap orang golongan nomor 2. Nah, di sini Nabi SAW menitikberatkan, memberikan contoh, ya, bahwasanya budak dari Ethiopia saja kalau datang, yang kalian selama ini perjualbelikan, dia jadi pemimpin, wajib kalian patuhi. Apakah tetap harus taat pada pemimpin yang mana dia tidak melakukan sholat dan tidak menegakkan syariat Islam? Jawabannya iya. Tetap wajib patuh selama dia tidak melarang Anda sholat. Itu hadisnya. Dan saya sarankan penanya ini bisa nonton, itu juga sama, 2 jam lebih ya. Kalau tidak didapatkan di YouTube, coba ketik Wesal TV, kemudian masuk di webnya Wesal TV, www.wesaltv, ya, .com itu kalau nggak salah. Di situ ada, diketik saja ceramah saya masalah kriteria pemimpin. Ada juga di videonya sudah tersebar tuh, alhamdulillah di masyarakat kita ada 2 jam lebih saya ceramah. Banyak sekali saya bicara masalah kepemimpinan dalam Islam, gitu kan? Bagaimana kriterianya, hadis-hadisnya, bentuk-bentuk kepatuhannya, gitu kan? Kapan, bagaimana manusia tidak boleh memberontak. Di antaranya hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, taatilah, akan datang pemimpin. Yang saya sebutkan yang lalu ya, hadis yang lalu itu, dosa besar ke-79 waktu itu ya. Akan datang pemimpin yang kalian tidak suka sebagian keputusannya dan kalian suka keputusan yang lainnya. Karena sesuai dengan agama Allah dan ada yang tidak sesuai dengan agama Allah, gitu kan. Maka siapa yang memungkirinya, tidak senang dengan hatinya keputusan itu karena melanggar hukum Allah, dia telah selamat dari hisab. Siapa yang ya mengingatkan dengan lisannya kesalahan itu dengan baik, diingatin pemimpinnya, maka dia telah mendapatkan pahala. Dan azab Allah, hukuman Allah akan datang kepada seseorang yang mendukung keputusan salah itu. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama, ada 2 riwayat nih. Yang pertama mengatakan dia mendirikan sholat, yang kedua riwayat mengatakan selama dia tidak melarang kalian sholat. Patuhi saja, gitu kan. Ustaz, Anda sekarang sedang proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu Anda berkunjung ke rumah orang tuanya untuk berkenalan. Pada saat Anda berbincang dengan kakaknya, beliau sempat menyampaikan bahwa di keluarganya masih menjalankan proses ritual, diantaranya syukuran kampung, syukuran air, dan beberapa ritual lainnya yang mengandung kesyirikan. Karena hal tersebut Ana menjadi ragu apakah melanjutkan atau tidak. Karena Ana khawatir akan mengganggu akidah Ana dan keluarga jika jadi menikah. Karena Ana baru mengenal dan masih belajar sunnah. Begitu juga akhwat masih belajar. Mohon sarannya Ustaz, apakah Ana terus lanjutkan untuk mencari informasi atau bagaimana? Serta mohon doanya agar Ana diberikan petunjuk oleh Allah untuk dapat menikah dengan akhwat yang terbaik. Jazakallah khair. Ya, pertama saya doain mudah-mudahan Allah SWT mudahkan buat Anda jodoh yang terbaik. Dan juga yang masih bujang-bujang, yang masih sengaja nunda-nunda nikah, ya, cepat-cepat nikah. Karena nanti kalau Dajjal keluar Anda sudah susah menikah, gitu kan. Ya, jadi cepat-cepat menikah, ngapain tunda-tunda, ya. Dan menikahlah dengan orang yang sepadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum, nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kalau kita pekerjaannya masih sederhana, gajinya masih 1,5 juta, motornya juga masih nyicil, nggak apa-apa, cari akhwat yang bisa faham itu. Ya, jangan cari akhwat yang kosmetikanya seharga cicilan motor. Nah, itu akan susah nanti. Nikahlah dengan orang yang sepadan, gitu kan. Begitu juga dengan akhwat kita. Jangan terlalu tinggi ya angan-angannya. Artinya Nabi SAW memberikan kata kunci, kalau mau ingin cepat, gitu kan, maka mudahkanlah urusan itu. Nikahlah dengan orang yang sepadan. Insya Allah sepadan itu bisa, gitu kan. Orang yang bisa selevel dengan kita, artinya sefaham, gitu kan, dan seterusnya. Kalau akhwat ini memang faham sunnah, ya, jangan ditambah lagi akhi. Ini aja belum dibaca nih. Baik, insya Allah mudah-mudahan dengan banyaknya kertas ini, pertanyaan yang antum tulis sudah masuk di sini. Ya. Jadi kalau, ini apa tadi saya ngomong nih? Hah?
Kalau masalah nikah ingat ya. Sepadan. Baik, kalau akhwat tadi sudah faham sunnah dan anda juga sudah faham sunnah, antum sudah faham sunnah, maka bahasakan baik-baik dengan akhwat itu, kemudian adakan pendekatan kepada keluarganya, berikan penjelasan, karena mereka mad'u, mereka belum faham tentunya gitu kan. Jangan dengan begitu langsung mundur, tidak, coba jelasin. Diskusikan baik-baik, tapi menurut saya pernah belajar agama begini, konsultasikan sama ustadz, tanya siapa yang faham, mungkin ada buku rujukan, dikasih buku rujukan, kan banyak itu. Seperti pernah saya bawain buku judulnya Mahkota Pengantin misalnya. Coba dikasih di stabilo beberapa poin di situ berhubungan dengan masalah agenda-agenda acara perkawinan. Atau anda datangkan, ada DVD saya itu manajemen rumah tangga Islami, itu juga ada menjelaskan banyak panjang lebar tablik akbar di Malang waktu itu, dan saya jelaskan bagaimana acara-acara ritual secara syar'i gitu kan. Yang penting kita cari berkahnya, bahasakanlah baik-baik, anggap mereka sebagai mad'u, lalu doakan mereka. Insya Allah Allah bukain hatinya, mudah-mudahan gitu kan. Saran saya begitu, jangan dulu mundur. Kecuali anda sudah ikhtiar, sudah berusaha, kemudian memang tidak ada titik temunya, memang tetap ngotot kalau nikah harus begini. Ini ukhtinya harus buka jilbab, nanti kamu harus dimandikan kembang 7 warna atau apa saja, yang jangan, kan? Nggak usah. Mohon maaf saya nggak bisa, dan insya Allah ikhtiar dengan orang lain, ukhtinya juga mudah-mudahan dimudahkan jodohnya dengan orang lain.